Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 7 Mikrotik Annotation Appropriation, yaitu Internet Gateway. Pada bab ini terdapat 10 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan NetTricks, yang kesembilan perapian konfigurasi, dan yang terakhir itu ARP. Di sini kita akan membuat lab baru, tapi sebelum itu kita harus buka VMware terlebih dahulu. Lalu kalian bisa masukkan IP ini ke Firefox ya teman-teman. Nah di sini saya akan membuat lab baru, untuk namanya yaitu Internet Gateway. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik Add. Nah, nantinya kita akan membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, pilih network. Nah, untuk namanya itu masih utuh yaitu net. Lalu tipenya itu manajemen cloud ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Nah, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik kanan lagi, pilih node. Di sini kita pilih Mikrotik Router OS. Nah, untuk RAM-nya itu kita bisa ubah ya teman-teman. Di sini saya ubah menjadi 64. Lalu untuk QEMU optionnya kita bisa hapus saja. Jika sudah, kita bisa klik save. Ini kita pindahkan lagi. Nah, untuk menambahkan switch, kita bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka Chrome. Lalu kita bisa ketikkan ini ya teman-teman, Lab Hub. Seperti ini. Nah, ini kita pilih yang paling atas. Setelah itu kita bisa pilih ke Add-ons, IOL. Lalu kita pilih yang pin. Nah, di sini kita akan mengunduh yang ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik download. Jika sudah selesai mendownloadnya, kita bisa ke WinHCP ya teman-teman. Kita bisa login. Ini ke HCP, hostname-nya itu IP yang tadi ya teman-teman. Untuk portnya 22, username-nya itu root, dan passwordnya itu pinet ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa login. Nah, kita pilih ke folder ini, lalu masuk ke OPT, ke unit lab, add-ons, IOL, lalu ke pin. Nah, di sini kita bisa upload file yang sudah kita download ya teman-teman. Kita bisa cari di mana penempatannya. Nah, ini kita bisa klik upload ya teman-teman. Lalu kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa masuk ke Pinet Lab-nya. Di sini kita bisa close dulu. Lalu, kita bisa masuk ke sistem. Lalu pilih yang sistem setting. Di sini kita klik yang fix permission. Lalu klik OK. Kita kembali lagi. Di sini kita bisa buka. Nah, kalau sudah, kita bisa klik kanan, pilih No. Di sini kita pilih yang Cisco IOL.
Nah, di sini kita bisa masuk ke icon. Nah, ini kita search switch. Kita pilih yang switch.png ya teman-teman. Ya sudah, kita bisa selesai. Nah, lalu namanya saya akan ubah menjadi sw strip Cisco ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa save ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, lalu saya akan menambahkan 5 VPCS seperti ini. Untuk menambahkannya, kita bisa klik kanan, pilih down, pilih yang virtual PC ya teman-teman. Di sini saya akan menamainya yaitu VPC 1. Jika sudah, kita bisa save. Lakukan hal yang sama sampai ke VPC 5 ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan menghubungkan semuanya. Di sini kita hubungkan kabel NAT ke mikrotik menggunakan Ethernet 1. Lalu menghubungkan kabel mikrotik ke switch menggunakan Ethernet 2. Kita juga akan menghubungkan kabel switch ke VPC 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Nah, saat kita menghubungkan switch ke VPC 4 itu terjadi interface X-hosted ya teman-teman. Jadi, kita harus men-setting interface-nya. Kita bisa cancel saja. Untuk men-settingnya, kita bisa klik edit pada switch ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian internet, kita bisa tambahkan menjadi 6. Jika sudah, kita bisa klik save ya teman-teman. Lalu kita coba hubungkan lagi. Nah, ini bisa teman-teman. Setelah menyiapkan topologinya, kita akan mengkonfigurasi internet gateway-nya. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Pertama-tama, kita harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu, atau Wide Area Network. Nah, ini berarti dia itu mengkoneksikan antara perangkat mikrotik ke ISP, yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita ya teman-teman. Setelah itu, kita juga akan mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network ya teman-teman. Jadi, kita mengkonfigurasikan router ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasi LAN, kita juga akan mengkonfigurasi NAT. Jadi, NAT itu digunakan untuk mentranslate IP private ke IP public atau sebaliknya. Karena VPC ini pasti memiliki IP private, sehingga kita menggunakan NAT agar bisa mengakses internet dengan cara pemilihan chain, yang dua pemilihan out interface, lalu ada pemilihan action ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi WAN. Jadi konfigurasi WAN terdapat dua cara, yaitu DHCP atau otomatis dan static atau manual. Nah, DHCP bisa digunakan ketika ISP menyediakan layanan DHCP server. Kita akan mengkonfigurasi bagian DHCP maupun static. Di sini kita bisa nyalakan dulu semuanya, kecuali yang switch ini. Untuk konfigurasi WAN, yang DHCP itu juga terbagi menjadi dua, yaitu CLI dan JUI ya teman-teman. Untuk CLI, kita bisa masuk ke terminal mikrotik kita. Di sini saya login menggunakan user admin. Nah, parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan gateway. Untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan IP DHCP strip client print. Seperti ini. Nah, ini merupakan IP DHCP client yang kita dapatkan secara default. Nah, nanti kita akan hapus IP ini dan kita akan belajar mulai dari 0. Untuk menghapusnya, kita bisa ketikkan IP DHCP strip client. Lalu kita ketikkan print detail. Nah, ini di sini tuh ada parameter yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, kita akan catat yang gateway ini.
di sini kita bisa catat 192.168.239.2 seperti ini. Untuk menghapusnya, kita bisa cek nomornya terlebih dahulu dan ketikkan print. Nah, ini dia nomornya di nomor 0 ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan remove number sama dengan 0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita cek lagi dengan print. Nah, di sini IP address-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang IP address. Lalu untuk menambahkan IP, kalian bisa ketikkan IP dhcp strip client at interface sama dengan enter 1. Di sini saya menggunakan internet 1. Lalu kita ketikkan disable no. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan IP address print. Nah, ini IP-nya itu sudah ada, yaitu 152. Lalu saya akan mempraktikannya yang mode UI. Kita bisa buka Winbox. Kita bisa masuk ke IP, lalu pilih DHCP client. Nah, di sini terdapat IP yang baru saja kita konfigurasi tadi. Kita bisa hapus saja. Lalu kita bisa menggunakan header 1, lalu yang 2 ini itu wajib di checklist ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa coba apply. Lalu kita bisa cek status. Nah, di sini itu sudah ada IP address, gateway, dan DNS ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik OK. Lalu kita bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini kita bisa coba ping 88 seperti ini. Nah, ini dia sudah TTL ya teman-teman. Setelah mempraktikkan yang DHCP, sekarang saya akan mempraktikkan yang statik. Kita bisa hapus terlebih dahulu IP address-nya dengan ketikan IP address remove number 0 ya teman-teman. Enter. Lalu kita cek lagi dengan IP address print. Nah, ini IP-nya itu sudah hilang ya teman-teman, sudah terhapus. Lalu kita bisa konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP address add address sama dengan, di sini saya menggunakan 192.168. Nah, yang ketiga ini kita lihat di notebook. Di sini kita menggunakan 239. Saya akan menggunakan 25 ya teman-teman. Kalau kalian terserah ingin menggunakan IP berapa. Setelah itu slice 24. Jangan lupa slice 24 ya teman-teman. Lalu interface sama dengan saya menggunakan enter 1. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita cek dengan IP address print. Nah, di sini itu IP-nya sudah ada. Lalu kita coba ping gateway-nya. Kita ketikkan ping 192.168.239.2. IP gateway ini ya teman-teman. IP gateway ini. Kita coba. Nah, ini dia sudah berhasil ya teman-teman. Setelah mengonfigurasi IP address-nya, di sini saya akan mengonfigurasi gateway-nya. Sebelum itu, kita bisa mengecek menggunakan IP route print. Nah, di sini itu dia gateway-nya belum ada IP-nya ya teman-teman, masih enter 1. Lalu untuk menambahkannya, kita bisa ketikkan IP route at gateway 192.168. Di sini IP-nya itu yang ini ya teman-teman, 239.2. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita cek lagi dengan IP route print.
Nah, di sini IP-nya dia sudah ada ya teman-teman. Setelah mengkonfigurasi gateway, di sini saya akan mengkonfigurasi yang DNS. Kita bisa ketikkan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa cek menggunakan IP DNS print. Nah, di sini pada serversnya sudah ada 8.8.8.8. Nah, lalu kita bisa coba ping. Kita ketikkan ping 8.8.8. Nah, ini dia TTL ya teman-teman. Kalian juga bisa coba yang ping google.com. Nah, ini juga dia berhasil ya teman-teman. Lalu saya juga akan konfigurasi di Winbox. Kita bisa ke IP lalu pilih addresses. Nah, di sini kita bisa hapus IP yang ini ya teman-teman. Lalu kita bisa klik tanda ini. Pada address-nya kita bisa isikan 192.168.239.25 seperti IP tadi ya teman-teman. Nah, lalu untuk interface atau ethernya saya menggunakan ether 1. Kita coba apply. Nah, maka secara default networknya itu keluar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita close ya teman-teman. Konfigurasi gateway kita bisa ke IP lalu pilih routes. Dari sini kita bisa hapus IP yang ini. Lalu kita bisa klik tanda plus. Pada gateway-nya kita bisa isikan 192.168.239.2 seperti yang ada di sini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa apply. Lalu Untuk konfigurasi DNS, kita bisa ke IP lagi, pilih yang DNS. Dari sini secara otomatis serversnya itu 8.8.8.8 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply, lalu Setelah tadi kita konfigurasi WAN, kita akan konfigurasi yang LAN. Kita bisa buka IP, pilih addresses, tambahkan addressnya itu 192.168.88.1/24 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk ethernya itu 2. Karena di sini itu dia ethernya 2 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu Lalu kita konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita bisa ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup. Ini dia menggunakan ether 2 ya teman-teman. Kita bisa next. Ini merupakan IP-nya. Ini merupakan gateway-nya. Nah, ini merupakan range IP yang akan kita dapatkan ke klien-kliennya nanti ya teman-teman. Ini DNS-nya kita bisa ubah menjadi 8.8.8 seperti ini. Yang ini default saja. Jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita close. Kalau sudah, kita bisa kembali ke topologinya. Nah, di sini kita bisa nyalakan si switch-nya. Jadi semua ini tuh dia sudah menyala ya teman-teman. Nah, lalu kita akan uji apakah VPC 1 sampai 5 ini sudah mendapatkan IP atau belum. Kita bisa klik. Kita akan merequest IP dengan ketikan IP DHCP. Nah, ini dia di tulisan door ya teman-teman. Ini di IP-nya yaitu 254. Lalu saya akan cek dengan show IP. Nah, ini IP-nya itu sama dengan yang atas ini ya teman-teman. Lalu kita bisa cek yang VPC 2. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini VPC 2 IP-nya yaitu 253. Kita cek yang VPC 3. Kalau VPC 3 dia itu IP-nya 252. Kita cek yang VPC 4.
Kalau VPC 4 yaitu 251 ya teman-teman. Kita cek yang VPC 5. Nah, untuk VPC 5 dia itu 250. Sekarang saya akan mengonfigurasi yang NAT agar semua PC tadi bisa terhubung ke internet. Kita bisa ke IP lalu ke firewall. Dari sini kita pilih yang NAT dan lalu pilih yang tanda plus ini. Nah, untuk chain-nya itu dia default saja. Kalau untuk out interface dia menggunakan Ether 1 yang mengarah ke ISP. Jika sudah, kita bisa ke tab action. Nah, di sini untuk action-nya itu saya pilih yang mask query ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa uji koneksi pada setiap VPC ya teman-teman. Di sini kita bisa coba ping 88. Nah, ini dia TTL. Lalu kita juga coba yang ping google.com. Nah, ini juga dia sudah berhasil teman-teman. Kalian bisa uji pada setiap VPC ya teman-teman. Di sini saya sudah bisa semua. Selanjutnya, poin terakhir kita yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. ARP itu ketika kita merequest ping 88 dan ping google.com, ARP itu dia akan mencatatnya. Untuk melihatnya, kalian bisa buka IP lalu ke ARP. Dari sini kalian bisa lihat terdapat IP-IP yang sudah merequest ping 88 dan ping google.com. Dan di sini dia sudah ada IP 253, 252, 251, 250, 249 yang merupakan IP dari VPC tadi ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.